Halo, Om Swastiastu. Selepas dari Corona, kesampingin dulu deh Corona. Gue sekarang pengen ngebahas tentang karma dan kekerasan dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Kita sebagai anak, ya kalian tahu kan, harus berbakti pada orang tua. Namun jika orang tua kita terlalu kelewatan batas untuk memaki-maki kita sebagai seorang anak, dan karena seorang anak itu kita sebagai anak punya jalan kita masing-masing. Bukan semerta-merta semuanya itu harus orang tua kita yang atur. Hidup kita ini hanya Tuhan yang atur. Bukan orang tua kita. Orang tua kita hanya sebagai perantara. Sebagaimana mereka harus bersikap sebagai orang tua, menjadi pedoman pada anak-anaknya, sebagai kepala rumah tangga atau seorang ibu. Dan ada juga seorang ibu atau sepasang suami istri yang menjadi seorang ayah dan seorang ibu yang mencari jalan spiritual namun ke arah yang salah, seperti pesugihan, pengasihan, mencari bersekutu dengan jin atau setan demi kelancaran usaha dan mencari kewibawaan agar dikasihani orang, disegani orang. Nah, namun gue pengen ngasih tahu, janganlah memakai jalan itu. Belajarlah menerima kenyataan dan berusahalah memperdalam dan mempertanyakan apa arti kita terlahir dan diizinkan terlahir kembali menjadi manusia oleh Tuhan. Jika kasarnya gue bilang, apa lu pada tuh pikir Tuhan itu gampang bikin manusia, nyiptain makhluk hidup itu gampang emang? Susah. Lu baru segini aja, punya masalah dikit aja lu bilang susah, ngeluh kono gini lu. Kalau kasarnya gue bilang, Tuhan itu mau bikin makhluk hidup sekecil semut, sekecil rayap yang paling kecil yang sering hinggap di kemaluan kita atau di ketek atau dimanapun, seperti kutu itu, agar mereka masih bisa berjalan, mencari makan, membuat sarang. Lu pikir kagak itu gampang apa kagak? Susah. Dan sekarang kita tuh menjadi makhluk yang sempurna, lebih dari makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Tapi sering disalahgunakan gitu loh. Mencari jalan yang salah. Kenapa? Gak berusaha menerima kenyataan gitu loh. Ini yang Tuhan limpahkan pada kita, itulah yang harus kita jalani, itu yang harus kita nikmati. Agar esok hari itu kita gak terlalu terbebani oleh masalah-masalah yang sering berdatangan, membuat kepala kita seakan pecah, mengeluh gono gini. Kalau lu gak mau punya hutang di bank, di koperasi atau dimanapun, jangan mengikuti kehidupan orang yang berada gitu loh. Sebagaimana kemampuan kita, ya segitu kita jalani, itu yang harus kita syukuri. Kenapa harus kita memaksakan diri untuk menjadi orang lain gitu loh? Buka mata lu, buka topeng lu, buka. Ya. Seperti lagunya Noah nih. Buka dulu topeng lo gitu.
Eh, jangan berhentilah sok-sokan bermuka dua gitu loh. Di depan lu berbicara manis, sopan, halus gitu loh. Berwibawa, bijaksana, tapi di belakang itu lu ingin menjatuhkan teman lu sendiri, ingin menyakiti anak lu sendiri, menyakiti pacar lu sendiri, istri lu sendiri, atau suami lu, anak lu, temen lu, keluarga lu semuanya. Itu termasuk juga. Lu harus pahami itu apa artinya kita lahir di dunia ini, diciptakan oleh Tuhan. Memang kalau nggak ada orang tua kita, kita nggak ada. Kalau Tuhan nggak ada, orang tua kita juga pun nggak bakalan ada. Pikiran lu tuh harus ke sana. Udah dikasih lauk pauk, apa yang bisa, ya apa yang diperbolehkan untuk dimakan. Tapi kalau gue orang Bali kan terkenal dengan, maaf, babi gulingnya, daging babi kan. Kristen juga ada yang mengonsumsi babi. Ada yang juga yang tidak mengonsumsi itu. Nah emang nggak suka. Ada yang vegetarian, ada yang veggie gitu loh. Ada yang vegan, ada yang vegetarian. Ada yang pemakan segala. Tapi di sini ya, kenapa kalian itu yang pemakan segala itu, kenapa kok anjing juga dijadiin lauk pauk gitu loh? Heran gue. Anjing itu makhluk yang paling setia loh. Coba kalau lu kasih makan sekali aja, lu bakalan sampai koit, bakalan ditemenin sama dia. Lu pukul-pukulin tuh anjing, dia pasti bakalan tetap setia sama lu. Karena dia tuh ingat, pertama kali lu yang ngerawat dia, lu yang ngasih makan dia. Lu harus belajar kesetiaan dari seekor anjing. Bukan bahasa kasarnya dikit-dikit, lu manusia dibilang anjing lu. Anjing gak salah apa-apa lu sebut-sebut namanya. Ya, berhentilah bermuka dua gitu loh. Apa yang kenyataannya yang terjadi, itulah yang harus lu utarakan gitu loh. Jangan berbohong gitu. Jangan munafik jadi manusia. Kalau lu emang lu brengsek, ya lu bilang aja diri lu brengsek gitu loh. Jangan sok baik gitu. Jangan pencitraan terus, jangan pencitraan terus. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Di dunia ini tuh nggak ada yang abadi. Hanya Tuhan yang memiliki hal itu. Dan gue katain ya, sebelum lo berani menghakimi orang atau menghakimi kerabat lu sendiri, lu harus berkaca pada jendela hati lu sendiri. Lu harus bertanya dulu pada diri lu sendiri. Introspeksi diri. Kelakuan lu udah bener gak? Baru lu boleh ngejudge orang. Baru lu boleh ngerendahin orang. Tapi menurut gue sih mendingan jangan ya. Jangan saling menjatuhkan atau apalah itu. Jangan, gak usah, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Terkadang ya, kalau gue, walaupun gue gak kenal sama orang itu, gue tuh jadi pengen, ya kesel gitu loh. Pasti selalu cewek itu dianggap gak bener gitu. Dianggap salah terus. Dan kemarin gue menjadi saksi sendiri. Seorang ayah tega mengatakan gini. Ya sekarang lu sebagai anak itu harus ngerti. Jangan memakai pikiran lu sendiri. Jangan memakai keinginan lu sendiri. Kalau lu emang sayang sama bokap lu dengar kata-kata bokap. Kata-kata ayah gitulah, kata-kata bapak. Dan sekarang gue pengen ngasih tahu, apakah bapak itu sudah benar menjadi seorang ayah gitu loh. Dan kenapa anak bapak itu menjadi liar, menjadi gak hormat sama kalian sebagai orang tuanya. Kenapa? Karena kalian harus tanyakan itu pada diri kalian sendiri.
jangan menyiksa anak kalian sendiri gitu loh. Batinnya itu bisa terganggu, psikisnya bisa terganggu, bisa depresi, dan ujung-ujungnya bisa mati karena stres, karena dia tuh gak tahu ingin mengutarakan isi hatinya itu, kesedihannya itu dengan cara apa gitu loh. Dia hanya pikirannya takut dimarahi. Apalagi ini cewek loh, kesian. Walaupun cewek itu salah, kalau lu cowok sebagai seorang bapak sampai lu main tangan sama cewek lu karma, lu udah kelewat batas. Lu tuh lahir juga dari rahim seorang ibu. Oke, segitu dulu. Tunggu video gue selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Oke? Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.